Perkenalkan, nama saya Devin Kia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi penugasan analisis data untuk TI, tepatnya di modul atau lab 11 analisis regresi. Jadi di modul ini itu memiliki 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memahami konsep dasar analisis regresi linear, baik sederhana maupun berganda, sebagai salah satu metode statistik untuk mempelajari hubungan antara variabel. Lalu yang kedua itu mampu mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen dari suatu dataset berdasarkan konteks permasalahan. Yang ketiga, mampu membangun model regresi linear berganda untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independen. Yang keempat, menganalisis hasil output regresi yang meliputi nilai koefisien regresi, nilai R2, dan hasil uji signifikan yaitu uji T dan uji F. Yang kelima, melakukan uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan kelayakan model regresi yang dibangun. Dan yang keenam itu menarik kesimpulan dan juga interpretasi mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam konteks dataset yang digunakan. Kita langsung masuk ke pemilihan dataset. Jadi di sini mahasiswa diminta untuk memilih satu dataset sesuai dengan nomor absensi masing-masing. Jadi di sini saya absensi 4. Jadi saya mendapat topik dataset yaitu Earthquake Alert Prediction. Dengan link dataset ini untuk absensi 1 sampai 5. Jadi benar ya, saya akan 4. Langsung saja masuk ke praktikum. Lakukan tahapan analisis regresi. Kita buka terlebih dahulu file Colab saya. Jadi di sini, di praktikum ini kita akan melakukan analisis regresi linear berganda ya, menggunakan dataset Earthquake Alert Prediction Dataset, di mana tujuan dari analisis ini adalah mengetahui hubungan antara beberapa variabel geofisika terhadap nilai magnitudo gempa dan juga membangun model prediksi berdasarkan data historisnya. Di mana proses analisis ini dilakukan secara bertahap ya, mulai dari pemrosesan data, pemilihan variabel penelitian, pembuatan model regresi ya, evaluasi performa model hingga uji asumsi klasik dan kesimpulan akhirnya. Yang pertama, di sini ada import library dan load dataset. Jadi di tahap pertama ini adalah kita akan mengimpor library yang dilakukan untuk proses analisisnya. Di mana di sini ada library Pandas untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Lalu ada NumPy itu untuk perhitungan numerik, sedangkan Matplotlib dan juga Seaborn itu digunakan untuk keperluan visualisasi data dan juga grafiknya. Setelah dataset itu dimuat ke dalam variabel df menggunakan fungsi read_csv, perintah head digunakan untuk menampilkan 5 baris awal dataset sebagai pengecekan bahwa file berhasil di-load dan tidak ada error dalam proses pembacaan datanya. Jadi di sini ada pdf read_csv, ini berarti membaca file csv dan menyimpannya dalam data frame. Lalu di sini ada dev_head. Ini untuk menampilkan preview isi datasetnya. Lalu ada list df columns. Ini digunakan untuk mengetahui nama semua kolom yang tersedia. Di sini ada outputnya. Output yang ditampilkan di sini akan memperlihatkan isi awal datasetnya ya, serta daftar kolom pada dataset Earthquake Alert Prediction Dataset itu 5 baris pertama. Ini dataset berhasil 5 baris pertama, terus
Daftar kolom datasetnya juga ada 5 dengan magnitudo, yaitu nanti digunakan sebagai variabel dependent, depth, CDI, MMC, SIG, alert ini sebagai di sini magnitude sebagai variabel dependent, nantinya depth, CDI, MMI, dan SIG ini sebagai independent dan juga alert. Jadi informasi singkat ya yang sangat penting di tahap ini untuk memahami struktur datanya sebelum proses pemilihan variabel yang nantinya akan dilakukan. Nah, kita masuk praktikum nih. Lakukan identifikasi variabel yang digunakan dalam analisis regresi. Pilih satu variabel dependen Y sebagai variabel yang akan diprediksi, lalu pilih 4 variabel independen yaitu X1, X2, X3, dan X4 sebagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Ini ada contohnya. Jadi ini ya. Jadi di tahap kedua ini yaitu identifikasi variabel dependen dan independen, itu dia akan melakukan identifikasi terhadap variabel yang digunakan dalam analisis regresi ini, di mana variabel dependen yang digunakan ini magnitude itu dipilih sebagai nilai yang ingin diprediksi dikarenakan magnitude itu merupakan parameter utama untuk mengukur kekuatan suatu gempa gitu. Terus 4 variabel lain yaitu depth, CDI, MMI, dan SIG itu dipilih sebagai variabel independennya. Dikarenakan secara logis, faktor-faktor tersebut itu memiliki hubungan erat ya dengan dampak dan juga intensitas gempa, di mana depth itu menunjukkan kedalaman pusat gempa, lalu CDE dan MMI itu menggambarkan tingkat guncangan yang dirasakan masyarakat dan juga bangunan, sedangkan SIG atau significance itu menunjukkan tingkat signifikasi gempanya. Jadi dengan pemilihan variabel ini, analisis regresi dapat mengevaluasi seberapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam mempengaruhi magnitude-nya. Di sini ada Y-depth, Y-depth magnitude ini untuk menyimpan kolom magnitude ya sebagai target prediksi. Lalu ada X-depth, depth, CDI, MMI, dan SIG. Ini untuk menyimpan 4 kolom sebagai variabel prediktor. Lalu ada fungsi print. Ini untuk menampilkan nama variabel untuk memastikan pemilihannya itu sudah benar. Ini ada outputnya, daftar kolom dataset ada magnitude, depth, CDI, MMI, SIG, dan alert. Lalu variabel dependent Y itu magnitude, lalu variabel independen yaitu X itu ada depth, CDI, MMI, dan SIG. Tujuan analisis memprediksi magnitude gempa berdasarkan depth, CDI, MMI, dan SIG. Jadi output akan menampilkan di sini, output ini akan menampilkan informasi bahwasanya magnitude itu menjadi variabel dependen dan depth, CDI, MMI, serta SIG itu menjadi variabel independen. Hal ini menandakan bahwasanya tiap identifikasi variabel telah dilakukan dan juga proses itu dapat dilanjutkan ke pemisahan datanya. Nah, yang kedua ini kan tuliskan tujuan dari analisis regresi yang dilakukan. Contoh di sini saya cantumkan di fungsi print pada tahap identifikasi ini. Tujuan analisis memprediksi magnitude gempa berdasarkan depth, CDI, MMI, dan juga SIG. Sebelum lanjut ke regresi linear berganda, di sini saya ada pembagian data untuk training dan juga testing atau split-nya ya. Tahapan ini harus dilakukan sebelum membangun model regresi, makanya saya buatin dulu baru nanti kita membangun model regresinya. Jadi sebelum membangun model regresi, dataset itu dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu data training dan juga data testing. Di mana data training itu digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing itu digunakan untuk menguji performa model terhadap data barunya.
Pembagian data seperti ini itu bertujuan untuk menghindari overfitting ya, sehingga model tidak hanya bagus terhadap data yang pernah dilihat, tetapi juga mampu memprediksi data baru dengan baik. Di sini ada trend test field. Ini berarti membagi dataset menjadi dua bagian ya nantinya. Lalu di sini ada test size. Ini berarti 20% data digunakan sebagai testing dan juga 80%-nya untuk training. Lalu ada random state. Ini berarti digunakan untuk hasil supaya hasil pembagian itu selalu sama setiap kali kode dijalankan. Lalu di sini ada outputnya. Jumlah data training 1040 dan jumlah data testing 260. Di mana output ini menampilkan jumlah baris data training dan juga testing ya. Hal ini menginformasi kita bahwa proses pembagian data itu sudah berjalan dengan benar dan baik dan model ini siap dibangun. Nah, sekarang kita masuk ke yang C nih, buatlah model regresi linear berganda. Nih, model regresi linear berganda. Di sini pembuatan model regresi linear berganda ya lebih tepatnya. Jadi bagian ini tuh bertanggung jawab untuk menciptakan model regresi linear berganda menggunakan algoritma linear regression, di mana model ini dilatih menggunakan data training sehingga algoritma itu dapat menghitung nilai koefisien regresinya dan juga intercept ya, yang menggambarkan hubungan matematis antara variabel independen dan juga magnitude. Di sini ada code linear regression. Ini dia akan membuat objek model regresi linear bergandanya. Lalu di sini ada model fit. Ini dia akan melatih model berdasarkan data training. Di sini ada output, model regresi linear berganda berhasil dilatih. Jadi output ini akan menunjukkan informasi bahwasanya model itu telah berhasil dilatih, yang menandakan bahwasanya model itu sudah siap digunakan untuk analisis dan juga prediksi. Yang dia lakukan analisis regresi. Nah, jadi di bagian ini dia akan menampilkan ya nilai intercept dan juga koefisien regresinya untuk masing-masing variabel independen, di mana intercept itu merupakan nilai magnitude saat seluruh variabel independen itu bernilai 0. Sementara koefisien regresi itu menunjukkan seberapa besar perubahan magnitude untuk setiap kenaikan 1 unit pada masing-masing variabel independennya. Di sini ada kode model intercept. Ini dia akan menghitung konstanta regresinya. Lalu ada model COF. Ini dia akan menghitung besarnya pengaruh masing-masing variabel X. Lalu di sini ada loop for cool dan COF itu digunakan untuk mencetak nama kolom di koefisiennya. Nah, ini outputnya. Di sini ada informasi tentang hasil analisis regresi, interceptnya berapa, koefisien regresi yaitu DFCDMISIG itu berapa, nilai R squared-nya berapa, summary model yaitu uji T dan uji F-nya sudah ditunjukkan semua, sudah bisa dilihat di sini ya. Kita fokus sama ini. Jadi interpretasinya itu menunjukkan bahwasanya setiap semua variabel itu memiliki pengaruh positif terhadap magnitude dengan MMI sebagai faktor paling dominan ya, karena memiliki nilai koefisien yang tertinggi. Artinya peningkatan MMI itu menyebabkan peningkatan magnitude dalam jumlah paling besar dibandingkan dengan variabel yang lain.
Terus kita masuk ke yang E, lakukan prediksi 5 periode ke depan. Nih. Jadi, tahap ini dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja model regresi linear berganda ini ketika digunakan untuk memprediksi nilai magnitude gempa pada data testing yang tidak digunakan dalam proses pelatihannya. Pengambilan 5 data pertama dari set testing bertujuan untuk melakukan evaluasi awal terhadap kemampuan model dalam memprediksi nilai pada kondisi nyata, di mana prediksi ini akan membantu mengetahui apakah model telah berhasil mempelajari pola hubungan antara variabel independen yaitu depth, CDI, MMI, dan SIG terhadap variabel dependen yaitu magnitude, dan apakah hasil prediksi masuk akal secara numeriknya. Di sini ada kode model.predict. Ini digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi berdasarkan parameter model yang telah dilatih. Lalu ada X-test set. Ini berarti mengambil 5 observasi pertama dari data testing sebagai sampel prediksinya. Lalu ada print_pred_5. Ini menampilkan nilai hasil prediksi ke layar supaya dapat dianalisis. Di sini ada outputnya. Prediksi 5 periode ke depan, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi output prediksi ini akan berisi 5 angka yang mewakili nilai magnitude hasil perhitungan model tadi. Jika nilai prediksi berada dalam rentang yang wajar sesuai dataset dan tidak perlu ekstrim, maka model ini akan dianggap cukup baik dalam prediksi magnitude gempa. Jadi semakin mendekati nilai aktual yang sesungguhnya, semakin akurat juga model tersebut. Tampilkan dan interpretasikan hasil analisis yang meliputi yang pertama, nilai koefisien regresi. Nilai koefisien regresi. Jadi, koefisien regresi ini adalah nilai numerik ya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen itu terhadap variabel dependen, di mana intercept atau konstannya itu menggambarkan nilai magnitude ketika seluruh variabel independen berada pada nilai 0. Koefisien regresi ini akan membantu menjelaskan apakah perubahan pada suatu variabel seperti depth atau CDI itu akan meningkatkan atau menurunkan magnitude gempanya. Di sini ada kode model intercept. Ini dia akan menampilkan nilai konstanta regresinya. Lalu ada model COF. Di sini dia akan mengambil nilai koefisien regresi untuk setiap variabel independennya. Dan di sini juga ada zip ya ini, di mana dia akan mencocokkan nama kolom dan juga nilai koefisien untuk dicetak secara berurutan. Di sini ada outputnya, interceptnya ini segini, lalu koefisien regresinya, ada depth, ada MMI, dan SIG juga sudah ada outputnya ya. Di mana output ini jika koefisien bernilai positif berarti variabel tersebut itu meningkatkan magnitude, sedangkan nilai negatif itu menurunkan magnitude-nya. Dengan melihat nilai terbesar dapat diketahui bahwasanya variabel mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap magnitude gempa. Di sini nilai paling besar itu ada MMI, jadi pengaruh yang paling dominan terhadap magnitude gempa itu kemungkinan besar MMI. Next, nilai korelasi antar fitur. Jadi, analisis korelasi ini dilakukan untuk melihat tingkat hubungan antara variabel numerik dan dalam dataset, di mana korelasi ini akan membantu memastikan apakah ada variabel independen yang memiliki hubungan sangat kuat satu sama lain, karena hal tersebut bisa menyebabkan multikoliniaritas dan membuat model menjadi tidak stabil. Di sini ada select data types. Ini dia digunakan untuk memilih kolom numeriknya. Selalu ada depth core. Ini untuk menghitung nilai korelasi antar variabel numeriknya. Dan di sini ada SNS heat map. Ini untuk membuat grafik visual untuk memudahkan pembacaan korelasinya.
Di sini ada output. Yang pertama ada correlation matrix, ada tabel dan juga kolom magnitude, depth, CDI, MMI, dan SIG. Lalu di sini ada visualisasi correlation heat map. Sama ada kolom dan juga tabel magnitude, depth, CDI, MMI, dan SIG. Jadi, jika nilai korelasi itu mendekati 1 atau minus 1, maka hubungan antar variabel itu sangat kuat, sedangkan mendekati 0 berarti hubungan itu lemah. Korelasi yang tinggi itu menunjukkan potensi multikoliniaritas. Lalu ada nilai R squared. R squared itu menggambarkan seberapa besar model regresi itu dapat menjelaskan variasi variabel independen berdasarkan variabel independennya. Nilai ini dia akan menentukan seberapa baik model prediksi data. Di sini ada kode R2 score Y-test Y-pred. Ini berarti membandingkan nilai prediksi dengan nilai aktual untuk menghitung kualitas modelnya. Di sini ada outputnya ya, R-squared bernilai sekian. Jadi semakin mendekati 1, maka semakin baik model dalam menjelaskan data. Itu aja singkatnya. Terus ada uji signifikansi, yaitu uji T dan uji F. Uji signifikansi ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji T ini menilai signifikansi setiap variabel independen, sedangkan uji F itu untuk menilai signifikansi model secara keseluruhannya. Di sini ada sm.add underscore constant x. Ini menambahkan konstanta dalam model ya, dan lalu ada smols. Ini memanggil metode ordinary least square untuk regresi. Lalu di sini ada summary. Itu menampilkan hasil lengkap analisis statistiknya. Di sini ada output ya, bisa dilihat. OLS regression result. Intinya, interpretasi pada output ini itu jika P minus value itu kurang dari 0,05, maka model dan variabel itu signifikan secara statistiknya. Next, di sini ada uji asumsi klasik yang berisi normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Yang pertama, normalitas residual. Jadi, uji normalitas residual itu digunakan untuk mengetahui apakah error model itu mengikuti distribusi normal, di mana residual yang normal itu menunjukkan bahwa model tidak bias dan mampu melakukan prediksi secara stabil. Di sini ada kode model underscore sm.resid ini mengambil nilai residual hasil model regresi. Di sini ada KDE sama dengan true. Ini membuat histogram residual ya, dan kurva distribusinya. Lalu di sini ada plt.show itu menampilkan grafiknya. Jadi ini untuk output normalitas residual. Apabila bentuk kurva itu menyerupai lonceng atau bell curve dan simetris, maka residual ini normal. Artinya asumsi normalitas itu terpenuhi. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Uji ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel independen terhadap terdapat hubungan yang sangat kuat. Di sini ada input variance inflation, terus ke faktor ini untuk menghitung nilai FIF tiap variabelnya, di mana nilai FIF itu akan menunjukkan tingkat multikoliniaritas. Hasil multikoliniaritas.
Jadi apabila FIF itu kurang dari 10 berarti tidak terjadi multikolinaritas ya, dan model itu berarti stabil. Tapi ini ada yang lebih dari 10, yaitu CDI dan MMI. Kita next ke heteroskedastisitas. Untuk heteroskedastisitas ini digunakan untuk melihat apakah penyebaran residual itu bersifat konstan. Yang pertama ada kode scatter. Ini berarti membuat grafik sebar antara residual dan juga nilai prediksinya. Di sini ada X line, ini berarti digunakan untuk sebagai garis referensinya. Dan ini hasil output dari uji heteroskedastisitas. Jadi, jika titik itu menyebar acak tanpa pola tertentu, ya ini kan acak tidak tertentu gitu. Berarti heteroskedastisitasnya itu berarti tidak terjadi. Jadi tidak terjadi. Terus yang terakhir ada autokorelasi Durbin-Watson, di mana di sini dia akan mengukur apakah residual itu saling mempengaruhi antar waktu. Ini ada kode Durbin-Watson. Durbin-Watson itu menghasilkan nilai statistik Durbin-Watson ya. Di sini Durbin-Watsonnya bernilai segini dari output. Secara singkat, bahwasanya Durbin-Watson ini output dari autokorelasi Durbin-Watson ini di mana nilai mendekati 2 berarti tidak terjadi autokorelasi ya. Ini kan 1,99 yang mendekati 2. Sudah selesai. Buat kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hasil analisis. Mungkin berdasarkan seluruh proses analisis regresi ya, mulai dari import dataset, eksplorasi awal, penentuan variabel, baik independen maupun dependen, lalu ada pemisahan data training dan juga testing, pembuatan model regresi linear berganda, evaluasi performa model, hingga pengujian asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwasanya model regresi yang digunakan itu sudah baik ya, dan layak digunakan untuk prediksi magnitude gempa, di mana hasil prediksi 5 periode ke depan itu menunjukkan nilai yang masuk akal. Koefisien regresi memberikan gambaran pengaruh masing-masing variabel independen. Lalu ada nilai R-squared itu menunjukkan model mampu menjelaskan variasi data dengan cukup bagus. Dan juga ada hasil uji asumsi klasik itu membuktikan bahwasanya residual berdistribusi normal, tidak ada multikolinaritas reduce, penyebaran residual stabil, dan tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, model regresi linear berganda valid ini secara statistik dan dapat digunakan untuk kebutuhan analisis serta peramalan magnitude gempa berdasarkan parameter depth CDI, MMI, dan juga SIG. Buat video hands-on, ini ketentuan video hands-on tadi sudah ya, sudah selesai. Di praktikum ini juga sudah saya jelaskan sampai selesai. Jadi sudah selesai video penjelasan dari saya. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.